Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Assalamualaikum ya ahlul baiti wa mafatihir rahmatil awsiya'i bil haqqi wa salatu wassalamu alaihim ajmain. Yang terhormat Ustadz Adnan yang kami hormati, yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang di Majelis Ta'lim Baitul Mukmin Pulau Gebang. Ini adalah pertemuan kedua ya. Minggu pertama yang lalu diisi oleh Ustadz Hafidz Al-Kaf. Semoga dengan dimulainya lagi majelis taklim kita bisa berkesinambungan dalam rangka menjemput datangnya imam zaman. Untuk itu kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, mohon disampaikan kepada kawan-kawan untuk meramaikan acara majelis taklim kita. Sebelum kita memasuki acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Adnan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahim dan juga dalam rangka membuka kembali program kajian mingguan, dan minggu ini adalah minggu yang kedua sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara. Mudah-mudahan majelis ini akan terus berjalan lancar dan insyaallah mudah-mudahan badai pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana menjadi rutinitas kita. Ikhwan yang saya muliakan, dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan tentang pentingnya menjaga diri, dengan arti yang sepenuhnya adalah sebagai bentuk dan konsekuensi daripada tazkiyatun nafas. Dan tazkiyatun nafas itu juga menjadi bagian daripada tugas mulia para nabi, para rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah masyarakat ummi
yang memiliki tugas dan fungsi yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, kemudian juga mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan al-hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, di mana mereka sebelum itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi menjadi tugas suci dan tugas mulia para nabi dan para rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh tugas para imam Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Karena itu hari biasa pada tanggal 27 Rajab yang telah berlalu sebagai pondasi utama untuk menjelaskan kepada umat tentang fungsi dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas Nabi ini adalah dalam rangka untuk mengaktualkan potensi kemanusiaan manusia. Karena itu tugas para nabi adalah tugas yang paling mulia, yaitu bagaimana mengaktualkan dimensi kesempurnaan manusia yang masih bersifat potensial. Kata-kata wa yuzakkihim berbeda dengan kata-kata wa yatlu alaihim dan juga wa yu'allim. Kalau kita bisa sederhanakan barangkali bahwa ada dimensi yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam bentuk approach, bagaimana Nabi mengamati, mendikte pada umat dengan menganalisa berbagai macam tipe-tipe manusia. Karena itu seorang nabi bukan saja sebagai seorang dokter. Yang dokter itu hanya datang tatkala dipanggil atau tatkala didatangi oleh seorang pasien. Tapi nabi bagaimana mendatangi pasien? Makanya nabi disebut sebagai tabibun dawar, dokter yang keliling mencari pasiennya. Dan seorang dokter boleh jadi tatkala menemukan seorang pasien yang sakit, dokter tidak merasakan sakit. Dokter tatkala mengobati orang yang sakit, apalagi misalkan sampai melakukan operasi, maka derita yang diderita oleh pasien itu tidak diderita oleh diri seorang dokter. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penderitaannya itu disebabkan karena penderitaan umatnya. Sehingga yang tahu bahwa siapa yang bermasalah, siapa yang sakit adalah Nabi. Sedangkan dokter yang tahu siapa sakit adalah pasiennya sendiri. Itu bisa bayangin. Tatkala kita datang ke seorang dokter, spesialis apapun, kalau kita diam, dokter akan bertanya lagi, sakit apa Pak? Apa yang dirasa Pak? Kalau dokter hanya mengetahui penyakit pasien dari laporan pasien, bagaimana dia bisa merasakan penderitaan pasien? Tapi seorang nabi, sebelum pasien mengatakan, nabi sudah mengerti bahwa dia dalam keadaan sakit. Karena itu
Kalau sakitnya seorang anak bisa dirasakan oleh seorang ibu atau seorang ayahnya, maka kedudukan seorang nabi di hadapan umatnya atau umat di hadapan nabinya, maka nabi lebih sakit daripada penderitaan orang tua yang melahirkannya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tabibun dawar, seorang tabib yang selalu mencari pasien-pasiennya. Ini. Dan kemudian apa? Di malam hari dia selalu sibuk. Dengan apa? Dengan urusan umatnya, dengan urusan pasiennya. Sementara kalau kita lihat dokter-dokter kalau malam hari ya istirahat, menenangkan dirinya. Tapi seorang nabi tidak akan pernah tenang. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan apa? Di saat tidur Rasulullah mengatakan tanamu ainai wala yanamu qalbi. Mataku bisa beristirahat, tapi hatiku tidak pernah beristirahat. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hakikat jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa tidak pernah istirahat, selalu aktif. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dirinya sebagai fa'al lima yurid, memiliki aktivitas, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap saat selalu dalam kesibukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manifestasi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala atau sifat fiilnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi tidak pernah beristirahat jiwanya. Di saat orang-orang tertidur, justru Nabi selalu memikirkan umatnya. Dan itu bukan saja dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh seluruh para maksumin alaihissalatu wassalam. Mengapa? Karena Nabi memiliki fungsi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa manusia, menghidupkan jiwa manusia. Karena itu jiwa itu tidak akan pernah letih, tidak akan pernah merasakan capek. Kapan manusia itu merasakan keletihan dan kecapean? Tatkala unsur-unsur materi yang dimilikinya telah mengontrol jiwanya. Yang sepatutnya jiwa mengontrol fisiknya, kemudian apa yang terjadi adalah fisik itu mengontrol jiwanya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi seluruh aktivitas-aktivitas yang sayogjanya adalah merupakan suatu hubungan vertikal dan dimensi transenden dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi justru tidak menemukan kesemangatan, merasakan keletihan, kecapean. Mengapa? Karena dimensi kita, dimensi diri dan dimensi jiwa manusia tadi yang tak terbatas, yang selalu hidup, yang selalu faal, aktif, ditundukkan dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik kita. Sehingga apa? Menjadi terkungkung, menjadi terbatasi wilayah geraknya. Maka apa? Pergerakan, pertumbuhannya pun, aktivitas-aktivitasnya diselaraskan dengan kemampuan-kemampuan fisiknya. Yang sebenarnya kemampuan spiritual manusia itu melebihi dan melampaui segala batas kekuatan fisik. Bisa bayangin kan?
Sehingga kita seringkali mengukur aktivitas-aktivitas yang konon disebutnya ibadah pun, yang ibadah sebenarnya perbuatan fisik atau perbuatan dimensi spiritual. Spiritual. Tapi kemudian apa? Diukur dengan kemampuan fisik. Sholat malam, aduh ngantuk, istirahat. Baca Quran, lama sedikit capek. Ya kan? Apa saja selalu seperti itu. Kita bisa bayangin, tatkala Nabi mengatakan apa? Di saat fisik itu istirahat, tetapi hati Nabi tidak istirahat, itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi tidak pernah lalai. Nabi tidak pernah lupa. Karena umumnya orang tatkala tidur istirahat, yang istirahat apanya? Seluruhnya. Kita lupa apa yang terjadi, apa yang dilakukan, sudah. Ya kan? Sehingga apa? Mata kita istirahat, aktivitas-aktivitas kita juga istirahat semuanya. Ini. Jadi tatkala kita ditanya apa? Ya istirahat. Kemudian apa? Seluruh aktivitasnya istirahat. Karena itu ada salah satu di zaman salah satu imam, ada orang yang menguji, mengetes pengetahuan imam itu apa yang bisa dilihat saja atau ternyata ada pengetahuan lain. Dan salah satu imam itu mengatakan apa? Wahai fulan, kau jangan mengetes aku. Aku menyaksikan di belakangku sebagaimana aku menyaksikan di depanku. Aku menyaksikan di belakangku sebagaimana aku menyaksikan di depan aku. Pertanyaannya, melihat dengan mata apa? Mata indera kita atau mata di balik itu? Berarti apa? Dimensi inilah yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga apa? Tidak ada kata letih, tidak ada kata capek, dan tidak ada kata lupa. Maka menjadi suatu keyakinan di dalam mazhab kita yang juga bukan berarti sekedar doktrin, tetapi itu dibuktikan dengan argumentasi rasional. Bahwa para nabi harus maksum. Para imam harus maksum. Tidak boleh ada kata-kata salah dan tidak boleh ada kata lupa apalagi lalai. Sementara kita bisa melihat bagaimana pendapat kawan-kawan kita, tatkala manusia lupa, wajar, manusia itu tempatnya lupa. Jadi kesadaran manusia itu dianggap tidak wajar. Ya kalau lupanya itu adalah suatu kewajaran, maka kesadarannya suatu ketidakwajaran. Ini yang logika terbalik. Manusia sadar itu adalah yang wajar. Manusia lupa itu sebenarnya tidak wajar. Karena tidak wajar diingatkan. Kalau lupa itu wajar, tidak perlu diingatkan. Wajar kok diingatkan. Itu untuk menunjukkan bahwa kelupaan itu unsur negatif. Unsur naqis, unsur kekurangan. Bukan unsur kesempurnaan. Kalau kelupaan itu adalah unsur kesempurnaan, maka setiap orang dipersilahkan untuk lupa selalu. Karena unsur kesempurnaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan apa? Begitu orang-orang itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian orang mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kami dibangkitkan dalam keadaan buta sementara aku waktu itu di dunia dalam keadaan sadar diri dan dalam keadaan melek?" Ya begitulah kata Allah. Telah datang ayat-ayatku kepadamu tapi engkau melupakan.
Fakadzalikal yauma tunsa. Maka begitu juga kau saat ini kamu dilupakan. Orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Itu menunjukkan bahwa sifat lupa bukan sifat yang positif, bukan sifat sempurna. Jadi kita jangan membuat polarisasi dengan apa? Menjustifikasi sifat kelemahan yang negatif tadi untuk apa? Membenarkan segala perilaku kita. Maka dari itu tugas para nabi, para rasul dan para maksumin yang terberat adalah bagaimana mengaktualisasikan kemanusiaan manusia. Karena apa? Mengaktualisasikan kesempurnaan manusia dan kemanusiaannya manusia adalah sama saja dengan bagaimana seorang ibu ingin menjadikan anak-anaknya menjadi manusia yang baik. Sehingga apa? Butuh perhatian lebih. Maka malam pun dia doakan. Dari sisi makan pun diperhatikan. Maka Nabi tidak mungkin akan kita samakan dengan seorang tua. Orang tua yang melahirkannya. Sekalipun. Mengapa? Karena Nabi sesungguhnya adalah hakikat orang tua bagi umatnya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Imam Ali, "Ya Ali, ana wa anta abawai hadhil ummah." Engkau dan aku adalah ayah daripada umat ini. Maka seseorang secara biologis bisa dipisahkan daripada orang tuanya. Bisa dipisahkan daripada ibu yang melahirkannya. Bisa dipisahkan dari ayah yang dengan sulbinya, dengan melaluinya telah melahirkannya. Bisa dipisahkan. Tapi umat dengan Nabi tidak bisa dipisahkan. Karena itu apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena apa? Itu baru wilayahnya adalah keluarga biologis. Keluarga biologis hanya mampu mengantarkan manusia untuk bersosial, bergenerasi. Tapi belum tentu keluarga biologis akan menghasilkan keluarga spiritualis. Ayat Al-Quran tatkala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, untuk menjelaskan apa? Bahwa dimensi biologis tidak mampu menyelamatkan dimensi atau tidak mampu menyelamatkan setiap individu anggotanya. Kan'an secara biologis dia adalah anak dari seorang nabi. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana." Wahai putraku, ayo ikut aku. Dan Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, itu adalah putraku." Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, cukup. Dia adalah bukan putramu. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu Musa. Bagaimana
seorang Kan'an secara biologis dia adalah putra Nabi Nuh, tapi kemudian terpisahkan secara spiritualis. Karena itu bahwa tugas para nabi tatkala memasuki wilayah tazkiyatun nafs. Karena jiwa Nabi harus masuk dan menyatu dengannya. Dalam teori gradasi jiwa, maka sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang terlepas daripada jiwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikatan umat dengan Nabi tidak bisa disamakan dengan ikatan seorang anak dengan ibu. Karena anak dengan ibu masih punya wilayah batasan. Karena itu menentang orang tua biologis saja punya konsekuensi hukum. Bagaimana menentang orang tua spiritualis? Durhaka kepada orang tua biologis memiliki resiko yang serius. Bagaimana dengan menentang ayah dan orang tua yang spiritualis? Ini. Karena itu wayzakihim masuk ke dalamnya. Sehingga apa? Tidak ada satu individu umat manusia, umat Rasulullah ini yang telah mencapai puncak kesempurnaan dengan mampu menyingkap dan mengaktualkan kesempurnaan dirinya tanpa peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran mengajarkan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, itu secara biologis. Bagaimana dengan secara spiritualis? Inilah yang harus kita fahami, bahwa bi'sat itu adalah bagaimana mengaktualkan kesempurnaan manusia menuju kepada kesempurnaannya. Jadi potensi-potensi yang telah dimilikinya bagaimana untuk bisa aktual. Sehingga Pak Rasulullah SAW senantiasa menjadi saksi bagi setiap individu-individu umat manusia. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan, faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu melakukan apa saja silakan. Tapi ingat bahwa akan diketahui dan disaksikan oleh Allah, Rasulullah SAW dan juga al-mu'minun. Tatkala dikatakan bahwa Allah, Rasulnya dan mukminun akan menyaksikan, akan melihat, itu bukan kita katakan nanti. Allah akan menyaksikan, Rasulullah akan menyaksikan, dan orang-orang mukminin, dan di sini adalah mukminin adalah para maksumin, akan menyaksikan nanti. Tidak ada bahasa nanti. Karena itu menggunakan bentuknya juga bentuk present continuous. Faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi mulai saat ini di mana kita melakukan aktivitas apapun, aktivitas yang bersifat raga, aktivitas yang bersifat hati, aktivitas yang bersifat pikiran, itu semua nyata dan tergambar dengan baik oleh Rasulullah dan para maksumin. Sehingga sebenarnya apa?
rasa sakit yang diderita oleh orang tua tatkala melihat anaknya sakit itu luar biasa. Kadang-kadang tidak bisa tidur dia. Itu baru rasa sakit biologi. Fisik. Ada anaknya demam, nangis terus. Orang tua tidak bisa tidur. Itu demam, sakit fisik. Nah, Nabi ini menyaksikan perilaku umat dengan dosa dan kemaksiatan itu sama dengan sakit sebenarnya. Kemudian Nabi bisa tertawa? Enggak bisa tertawa. Justru sedih. Nabi menangis. Kenapa Nabi di malam hari selalu menangis? Bukan menangisi dirinya. Tak ubahnya kalau kita melihat bahwa orang tua yang setiap hari lihat kondisi anaknya sakit terus dan menangis terus. Maka tentu bagaimana perasaannya? Maka Rasulullah SAW demikian. Maka di akhir hayat Rasulullah pun selalu yang menjadi pusat perhatian siapa? Umatnya. Ummati, ummati, ummati. Jadi tangisan Nabi setiap malam itu karena menyaksikan sakitnya umat. Sakitnya umat. Jadi kita lebih asyik menghubungkan dengan perilaku-perilaku seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana ada seorang anak yang kemudian menentang orang tuanya. Dibesarkan, dibiayai, dididik, tapi kemudian apa? Menentang orang tuanya. Betapa sakitnya ibaratnya kan. Itu yang membesarkan secara biologis. Bagaimana Nabi ini? Bukan membesarkan lagi. Yang menciptakan. Nah ini yang boleh jadi bahwa kita selalu lupa. Ini. Bahwa Nabi SAW dan para maksumin itu selalu melihat kita, selalu menyaksikan kita. Kenapa? Bahwa ada hadis yang mengatakan bahagianya kita. Kita harus berbahagia dengan bahagianya. Kita harus sedih dengan sedihnya. Itu untuk menunjukkan bahwa hubungan dan relasi yang terbangun antara umat dengan pemimpinnya, dengan maulanya adalah hubungan yang tidak bisa dibatasi oleh wilayah biologis mata. Tapi apa? Lintas ini. Sampai kepada yaumul mahsyar. Sampai kepada alam barzakhnya. Di padang mahsyar tatkala seluruh umat akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan dari mulai umat Nabi Adam sampai kepada umat yang terakhir manusia. Dan itu akan dipertontonkan di hadapan siapa? Di hadapan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan oleh seluruh para anbiya. Ini. Maka apa yang terjadi terhadap umat Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bila Engkau hendak menghisab seluruh umat-umat manusia dan termasuk umatku," kata Rasulullah SAW, "aku memohon kepadamu ya Allah, pisahkan umatku daripada umat-umat terdahulu. Aku merasa malu melihat umatku
dengan segala perilaku dan kelakuannya yang akan ditonton oleh seluruh para anbiya dan seluruh umat manusia serta seluruh para malaikat. Maka ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan seluruh umat manusia itu. Coba bayangin, kita bisa melihat saja, kita kembali lagi kepada kehidupan sehari-hari. Kita kan kebetulan punya anak semua kan. Kira-kira kalau anak kita melakukan perbuatan buruk, terus dihukum di tengah-tengah manusia ramai, perasaan kita seperti apa? Malu kan? Ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana perasaan itu? Itu hubungan antara anak dengan orang tua saja. Maka kira-kira andaikan orang tua itu diperkenankan untuk meminta usulan, usulannya apa kira-kira? Tolong jangan dipertontonkan di hadapan manusia. Dan Rasulullah SAW tatkala pada hari mahsyar itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tolong, aku minta kepadamu, jangan kau hisab umatku di hadapan para anbiya, di hadapan para kekasih-kekasihmu dan para malaikatmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, sebagaimana engkau merasa malu untuk aku bertontonkan umatmu di hadapan para nabi-nabi dan para malaikatku, maka aku juga merasa malu di hadapanmu. Maka akan aku hisab sendiri nanti umatmu. Ini menunjukkan apa? Bahwa relasi dan hubungan spiritual antara nabi dengan umat tidak bisa disamakan dengan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Karena itu apa? Wa yuzakihim, peran nabi tatkala tazkiyah itu bukan saja saat di dunia, tapi juga sampai kepada perjalanan berikutnya. Maka dalam riwayat disebutkan bagi para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu di antara keutamaan dan merupakan suatu anugerah bagi para pecinta Nabi dan keluarganya di saat menjelang kematiannya, mereka hadir untuk menghiburnya agar derita dan sakitnya perpisahan antara jiwa dengan ruhnya tidak lagi dirasakan pedih. Maka datang menghiburnya. Itu salah satu yang disebut dengan istilah syafaat. Itu baru dunia. Bagaimana nanti di mahsyar? Itu juga ada peran andilnya para maksumin alaihi wassalatu wassalam. Sehingga jangan dipikir bahwa kita ini akan lepas daripada maksumin. Adalah suatu kesombongan tatkala seseorang merasa telah memiliki kemuliaan kemudian menafikan peran orang tuanya. Dalam hubungan dunia biologis saja merupakan dosa besar bagi seorang anak yang telah mampu memiliki kemampuan apapun tapi kemudian melupakan orang tuanya. Bagaimana dengan para maksumin alaihi wassalatu wassalam? Karena itu bahwa
perhatian para maksumin dalam rangka tazkiyah itu terus berkesinambungan dan berlanjut. Ini. Maka menurut hemat saya bahwa adanya syafaat-syafaat para maksumin alaihissalatu wassalam itu adalah bagian lain daripada fungsi dan tugas para maksum dalam rangka tazkiyatun nafas itu. Kira-kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.